Kisah tentang tunya Imam Mahdi, Dajjal, dan Nabi Isa alaihi salam. Fajar dari timur, kisah turunnya Imam Mahdi. Angin malam berhembus lirih di gurun Hijaz. Di antara gelap dan sunyi, suara helaan napas bumi seakan menanti sesuatu yang agung. Di balik hamparan pasir dan bintang-bintang yang berserakan di langit, sejarah bersiap menulis lembaran terakhir dari dunia yang lama. Zaman telah rusak, manusia berjalan tanpa arah, pemimpin menindas yang lemah, dan keadilan menjadi barang langka. Negeri-negeri Islam porak-poranda bukan karena musuh dari luar, melainkan karena perpecahan dari dalam. Perang saudara menjadi rutinitas, darah menjadi air yang mudah ditumpahkan. Dunia seakan kehilangan cahaya, tapi sebagaimana malam yang paling gelap menandai dekatnya fajar, demikian pula akhir zaman menanti datangnya sang penyelamat. Di kota suci Makkah, pada malam ke-15 bulan Ramadan, terjadi sesuatu yang tak biasa. Bintang-bintang tampak lebih terang, seolah ikut bersaksi atas kejadian langka. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria duduk bersimpuh dalam sujud panjang. Wajahnya penuh kedamaian, meski jiwanya gelisah. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Rasulullah, dari garis Hasan bin Ali. Ia bukan seorang ulama besar, bukan juga tokoh yang dikenal banyak orang. Ia hidup dalam kesunyian dan ibadah, menolak kekuasaan, menjauhi fitnah dunia. Namun takdir telah memilihnya. Dalam mimpinya, Rasulullah telah berkali-kali datang dan berkata, "Wahai Muhammad bin Abdullah, engkau adalah Mahdi yang dijanjikan. Bangkitlah dan penuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kesyaliman." Awalnya ia menolak, ia merasa tak layak, tapi tanda-tanda terus berdatangan, bencana demi bencana menimpa umat Islam. Negara-negara besar runtuh, Dajjal belum muncul, tapi pendahulu-pendahulunya telah melangkah. Ketika dunia berada di ambang kehancuran total, sejumlah ulama dan orang-orang saleh dari timur pun datang ke Makkah untuk mencarinya. Di Masjidil Haram, pada malam yang sunyi, orang-orang berkumpul. Mereka tahu bahwa saat itu telah tiba. Para ulama dari Khurasan, Syam, Yaman, dan berbagai negeri Islam lainnya berdatangan. Mereka mendatangi Muhammad bin Abdullah yang sedang bersujud di dekat Ka'bah dan di hadapan Allah, serta umat yang menyaksikan. Mereka membayatnya sebagai imam Mahdi. Tangis pun pecah, bukan tangis kegembiraan, tapi tangis karena amanah yang berat. Muhammad bin Abdullah mencoba menolak, namun para ulama dan para wali berkata, "Ini bukan kehendak kami, ini adalah ketetapan dari langit." Dan sejak malam itu, dunia berubah. Imam Mahdi tidak membawa kekuasaan dengan kekerasan. Ia tidak datang sebagai penakluk yang haus darah. Ia memulai misinya dengan dakwah, menegakkan keadilan, menghidupkan sunnah, dan memadamkan fitnah. Di bawah kepemimpinannya, orang-orang mulai kembali kepada Al-Quran dan hadits. Perpecahan mulai dijahit satu demi satu. Negeri-negeri yang dahulu berseteru mulai berdamai. Persatuan Islam bukan lagi impian yang mustahil. Ia mengutus para pemimpin yang adil ke berbagai wilayah. Para ulama diberi tempat terhormat dan ilmu kembali dijunjung tinggi. Namun, tak semua senang dengan kebangkitan ini. Para penguasa zalim, para pemimpin boneka, dan kekuatan besar di balik layar merasa terganggu. Mereka melihat Imam Mahdi sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Maka mereka pun memulai kampanye besar untuk menuduhnya sebagai pembangkang, Dajjal baru, bahkan penyihir. Tapi kekuatan Imam Mahdi bukan pada senjata, melainkan pada kebenaran. Setiap kali tuduhan dilontarkan, ia membalas dengan akhlak mulia. Setiap kali fitnah dilemparkan, ia menjawab dengan keadilan. Perlahan tapi pasti, rakyat dunia melihat siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Namun, waktu tidak menunggu. Dunia terus bergerak menuju akhir. Tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Matahari terbit dari barat, langit mengeluarkan suara dahsyat, dan tanah mengeluarkan isi perutnya. Di tengah gejolak itu, muncul satu musuh besar, Dajjal. Dajjal bukan hanya seorang manusia, ia adalah simbol dari penyesatan tertinggi. Ia datang dengan teknologi, sihir, kekayaan, dan janji duniawi.
Ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Banyak orang terpedaya, bahkan mereka yang dulu beriman, mulai goyah. Imam Mahdi tahu bahwa ia tidak bisa melawan Dajjal sendirian, maka ia menyeru kepada umat Islam untuk bersatu. Ia mengumpulkan pasukan dari berbagai penjuru. Namun, betapapun kuatnya pasukan itu, mereka tak akan sanggup melawan Dajjal kecuali dengan bantuan dari langit, dan bantuan itu pun datang di pagi hari yang sunyi. Di Menara Putih di Damaskus, suara terompat langit terdengar. Langit terbelah, dan dari celah itu turunlah sosok agung, Isa bin Maryam. Ia turun dengan mengenakan dua pakaian berwarna kuning muda, rambutnya lurus, dan wajahnya bercahaya. Isa tidak datang membawa agama baru, ia turun untuk meneguhkan syariat Muhammad. Ia berjalan menuju masjid di mana Imam Mahdi tengah memimpin syalat. Imam Mahdi hendak mundur dan memberikan posisi imam kepada Nabi Isa. Namun Nabi Isa meletakkan tangan di pundaknya dan berkata, "Engkau adalah imam umat ini." Setelah syalat, mereka pun bersatu. Imam Mahdi memimpin pasukan dan Nabi Isa menjadi penopangnya. Bersama, mereka maju menuju pertempuran terakhir melawan Dajjal dan pasukannya di dataran yang luas di tempat yang disebut Lut di Palestina. Pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Dajjal lengkap dengan teknologi, senjata, dan tipu dayanya. Namun, iman lebih kuat dari segalanya. Dalam kekacauan itu, Nabi Isa berhasil menemukan Dajjal dan membunuhnya dengan tombak. Ketika itu juga, tipu daya Dajjal runtuh. Orang-orang yang mengikutinya bercerai-berai. Kemenangan itu bukan akhir dari perjuangan, justru itu awal dari masa keemasan umat Islam. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, dunia mengalami perubahan besar. Kedamaian tersebar ke seluruh pelosok, kezaliman sirna, dan bumi seperti kembali ke masa awal kenabian. Harta melimpah, tapi orang-orang tak lagi rakus. 1 dirham cukup untuk sebulan, dan orang berlomba-lomba bersedekah. Ilmu pengetahuan kembali bangkit. Masjid menjadi pusat kebangkitan peradaban. Anak-anak belajar Al-Quran, sains, dan akhlak dalam satu majelis. Tidak ada lagi sekat antara dunia dan akhirat. Namun sebagaimana semua yang hidup akan mati, masa Imam Mahdi pun akan berakhir. Setelah 7 tahun penuh cahaya, ia wafat dengan tenang. Dunia kehilangan salah satu cahaya terbesarnya, namun warisannya abadi. Nabi Isa masih melanjutkan kepemimpinan, hingga akhirnya ia pun wafat. Setelah itu, dunia kembali perlahan menuju kehancuran, hingga datangnya hari kiamat yang telah dijanjikan. Imam Mahdi bukan sekadar tokoh yang ditunggu. Ia adalah simbol harapan, pengingat bahwa di tengah kegelapan akan selalu ada cahaya. Ia adalah perwujudan janji Allah bahwa bumi ini tidak akan dibiarkan dikuasai oleh kezaliman selamanya. Dan hingga hari ini, umat Islam masih menanti dengan doa, dengan amal, dan dengan memperbaiki diri. Karena Imam Mahdi tidak akan turun untuk membangkitkan umat yang tidur. Ia akan datang kepada umat yang siap, yang rindu akan keadilan, dan yang tak hanya berharap, tapi juga berusaha.